Oke, kita langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Kita kembali lagi di sesi operasi teks yang akan membahas cerita pendek dari penulis terkenal yang karyanya The Old Man and the Sea, yaitu Ernest Hemingway. Pada operasi teks kali ini kita akan membuka dengan pantikan dari pemantik keren kita. King. Inilah King Fikri, dipersilakan. Oke. Terima kasih. Oke guys, jadi di kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pantikan dari cerpennya Abangda kita, Ernest Hemingway, yang berjudul Perbukitan Seperti Gajah Putih. Jadi sebetulnya saya sudah memilih di antara 10 kalau tidak salah, 10 dari cerpennya, yang judul buku kumcernya itu Francis Macomber yang Pemberani, lupa saya. Oke. Tapi akhirnya saya memilih Perbukitan nih, sedikit saja karena saya diberikan pantikan lain gitu guys dari Abangda Ariel ini. Oke. Ternyata ada sesuatu. Istilahnya ada hidden something gitu di di cerpen ini. Ketika saya membaca untuk pertama kalinya cerpen si Abangda Hemingway ini, saya tidak merasakan suatu hal yang bisa dibilang ajaib gitu. Tidak ada suatu hal yang kayak mengena gitu, kayak cerita biasa saja. Tetapi ada kata kunci yang diberikan oleh Abangda saya ini guys. Akhirnya saya, ternyata ini seperti melihat dunia baru guys. Ketika saya membaca si cerpen Hemingway. Jadi kenapa saya memilih ini? Sebetulnya awalnya saya akan memilih yang, saya lupa judulnya, Antara Gelap dan Terang kalau tidak salah. Itu awalnya. Karena itu rasanya lebih gampang ya, itu membahasnya eksistensial gitu. Tetapi kalau yang ini kan bahasanya seperti dia menggunakan teori iceberg gitu guys. Kalau di permukaannya ya kelihatan biasa aja, tapi ternyata di balik dialog-dialog orang ini dan di balik tanda-tanda yang diberikan oleh Hemingway, ternyata ada sesuatu hal yang memang sebetulnya ingin disampaikan oleh Hemingway. Nah, cerpen ini sebetulnya kita bilang sederhana karena di situ ya ceritanya cuman ada couple yang sedang habis jalan-jalan dari Barcelona mau ke Madrid. Dia istilahnya transit atau singgah di sebuah stasiun sederhana lah gitu, di semacam pedesaan samping Sungai Ebro. Dan di situ sebetulnya digambarkan ya beberapa tanda-tanda gitu guys yang digambarkan oleh Hemingway. Satu, misalkan adanya wilayah yang subur dan juga wilayah yang tidak subur. Kedua, seperti judulnya, yaitu Perbukitan Gajah Putih. Gajah Putih, apa maksudnya gajah putih? Kalau menilik dari misalkan Thailand gitu guys ya, gajah putih ya, kan dulu terjadi perang ya, maksudnya orang-orang Eropa itu banyak yang ke daerah-daerah Asia gitu. Jadi pembahasan gajah putih itu sampai sekarang masih menjadi udah menjadi istilahnya idiom lah kita bilang, bahwasanya gajah putih itu adalah benda yang mahal tetapi tidak bisa digunakan untuk bekerja. Karena waktu itu gajah putih itu seperti benda yang suci gitu. Dia itu diberikan oleh raja tetapi tidak memiliki fungsi yang begitu berguna lah. Tapi dia dirawatnya dengan harga yang mahal. Nah, itu gajah putih itu istilahnya suatu hal yang berharga tetapi mahal untuk dirawat gitu. Nah, apa maksudnya gitu kan? Nah, saya masih bingung gitu. Oke, lanjut gitu. Di situ dia membahas juga ada beberapa misalkan bir, absinthe, terus saya lupa namanya. Ya, ada beberapa bir lah, istilah bir akar-akaran yang birnya itu keras lah guys. Kalau kita peka ya, sebetulnya dialog antara perempuan dan laki-laki itu berat sebelah. Seperti yang saya bahas di dalam medium saya membahas istilahnya di situ adalah ada kuasa yang dimiliki oleh salah satu pihak. Pihak siapa? Yang di situ si laki-laki Amerika. Sedangkan si Jig ya, atau perempuannya, itu pasangannya yang perempuan, itu istilahnya
lebih rendah daripada si laki-laki Amerika. Di mana di setiap dialog-dialognya sang laki-laki Amerika itu selalu istilahnya memiliki pengharapan agar keinginannya itu bisa tercapai. Makanya dia selalu bilang, saya mendukung kamu apapun keinginanmu. Kamu mau lakuin ini atau tidak. Nah, tapi di belakangnya biasa dibilang, tapi akan lebih baik kalau kamu lakuin ini gitu. Lagi terus menerus sang laki-laki istilahnya apa ya? Memanipulasi, kita bisa bilang memanipulasi secara halus bahwasanya sang perempuan itu harus melakukan sesuatu itu, menyedot sesuatu itu. Dia menginginkan hanya sang wanita itu gitu. Apa ini maksudnya ya? Kan kita bingung juga. Kok dia sangat ingin sesuatu itu gitu, sang laki-laki. Bahkan di akhirnya itu ada keheningan yang sengaja diberikan oleh Hemingway, guys. Maksudnya ketika sang laki-laki bertanya lagi, kamu gimana? Baik-baik aja? Kamu oke nggak gitu? Tapi sang wanita menjawab, aku baik kok. Aku selama ini baik-baik aja gitu. Nah, sebetulnya bagi kita itu kalau tidak sepeka itu melihat tanda-tanda dari Hemingway, kita nggak akan ngerti ini ceritanya tentang apa ya. Kok dia istilahnya ke kanan ke kiri gitu. Bahasanya seperti tidak jelas. Tapi kalau kita kembali perlahan-lahan istilahnya mencaplok dan kita tulis gitu guys ya. Oh ini misalkan menyedot gitu. Saya tidak ingin orang lain selain kamu gitu. Di situ menjelaskan, berarti di tubuh sang cewek itu ada suatu hal lain gitu. Ada orang lain kan. Jadi sebetulnya guys, cerita ini tuh membahas tentang aborsi ya. Aborsi di mana pasangan muda itu ingin ya meniadakan sang anak itu karena atas kecelakaan lah istilahnya gitu. Jadi ini betul guys. Ini sangat-sangat apa ya? Wow gitu, kayak membuat kita terlena lah istilahnya. Hemingway membuat apa ya? Teori iceberg itu berjalan dengan sangat baik di sini. Karena kalau kita tidak memahami apa tadi gajah putih misalkan, itu kan seorang wanita gitu mengandung ya. Jadi dia punya hal yang berharga, tetapi dilema juga karena sang laki-laki apa ya istilahnya mengatakan bahwa ia akan mencintai sang wanita itu. Tapi kan secara tidak langsung sang laki-laki pengen bahwasanya dia melakukan aborsi gitu. Itu sebuah apa ya paradoks yang dilemparkan oleh sang laki-laki. Dibilang jahat, ya mungkin juga gitu ya. Tapi intinya teman-teman, terlepas dari ini cerpen yang sangat indah gitu, eksekusi dari Abang Hemingway ini. Kalau saya nggak dikasih tahu sama Bang Aril ya, saya juga bingung gitu. Ini maksudnya apa ya? Saya awalnya terpikir bahwasanya gajah putih, oh ya ada gajah gitu, gajah putih. Tapi ternyata ada makna lain gitu. Jika kita istilahnya tarik tadi seperti yang saya bilang bahwasanya gajah putih itu sebagai idiom punya makna yang ternyata begitu gitu guys ya. Nah, hal lain yang ingin saya bahas adalah bahwasanya sebuah paradoks ya teman-teman, bahwasanya kita itu ketika memiliki jalinan hubungan dengan seseorang, kita punya kecenderungan untuk istilahnya berkorban lebih gitu. Kita berpikir bahwasanya dengan kita berkorban, istilahnya salah satu pihak itu berkorban sangat besar, itu bisa menjaga rasa cinta itu, menjaga kasih sayang itu untuk tumbuh, menjaga apa ya kepercayaan itu untuk tetap ada. Tetapi kalau kita lihat dari cerpen ini teman-teman, masing-masing itu memiliki apa ya kesalahan, bahwasanya kedua orang itu ya si laki-laki Amerika dan juga si Jake itu tidak jujur kepada diri mereka sendiri. Kita lihat dari dialog-dialognya, sang laki-laki sebetulnya sudah betul-betul menginginkan bahwasanya terjadi aborsi, walaupun sebenarnya dia istilahnya pelin-pelan gitu bilang kalau kamu mau ini ya udah ini aja, tapi gini ya gitu. Selalu begitu. Sedangkan sang wanita sebetulnya selalu mempertanyakan itu, bagaimana kalau saya begini, apakah kamu akan mencintai saya? Bagaimana kalau saya begini? Nah, jadi antara apa ya komunikasi mereka itu tidak terjalin secara istilahnya apa ya jujur lah, tidak ada kejujuran di antara mereka. Kalau kita lihat akhirnya, yang dimana akhirnya itu istilahnya kayak canggung banget hubungan mereka, komunikasi mereka, ya kita tahu bahwasanya even pun kita istilah menjaga suatu hubungan itu melalui effort yang istilahnya timbang antara salah satu pihak gitu, ya pada akhirnya kita akan hubungan itu akan menampakkan kerentanannya gitu. Akan muncul suatu momen, crack momen gitu ya, bahwasanya hubungan itu
betul-betul sedang tidak baik-baik saja sih guys. Nah, itu sih yang menarik dari cerpennya ini, dari mana dia si Hemingway menjelaskan apa ya, peristiwa peristiwa sosial lah kita bilang, yang sebetulnya mungkin kalau seandainya Hemingway menjelaskan dengan gamblang gitu, bahwasanya kami akan pergi aborsi gitu, mungkin orang-orang tidak akan istilahnya terenyuh gitu, terketuk pintu hatinya gitu, bahwasanya oh ini suatu hal yang krusial gitu, ini suatu hal yang bukan main-main lah gitu. Tapi ketika dia menjelaskannya dengan cara seperti ini, kita diajak betul-betul merenung bahwasanya oh iya ya, ada masalah seputar aborsi, masalah seputar hubungan manusia, itu sangat perlu kita istilahnya benahi gitu, kita tilik lebih jauh. Paling itu aja guys. Oke, terima kasih Fikri atas pemantiknya yang luar biasa dan sangat mendalam menggunakan iceberg teori. Barangkali ada teman-teman yang mau memberikan pendapatnya juga, silakan ya, mungkin dari Bang Aril. Aku dulu nih. Bang Aril kan bilang ini cerpen favoritnya kan. Halo teman-teman, selamat sore. Jujur ini salah satu cerpen favoritku dari salah satu penulis favoritku. Cerita ini kalau nggak salah ditulis Hemingway itu sebelum dia umur 30 tahunnya, seingatku. Jadi memang jiwanya juga masih muda. Kalau kemarin-kemarin kita sempat bahas tentang siapa penulis Amerika satunya itu, What We Talk About When We Talk About Love, Raymond Carver. Nah, Raymond Carver dan Hemingway ini menurutku sisi koin yang berbeda gitu dalam pembahasan tentang laki-laki. Kalau misalnya di Raymond Carver itu laki-laki itu terlihat menye-menye dan lemah gitu, dikalahkan oleh dunia. Nah, kalau di Hemingway laki-lakinya itu terlepas dari masalah-masalahnya, mereka tetap berusaha mengalahkan dunia gitu. Jadi satu laki-laki dengan maskulinitasnya yang keras gitu, dan satu lagi oleh laki-laki yang maskulinitasnya yang lemah gitu. Dan Hemingway ini punya sebuah cara penceritaan yang menurutku menarik, karena menariknya itu dia selalu menggunakan cara penceritaan yang pendek gitu. Pendek tapi tepat sasaran. Kayak misalnya salah satu karyanya dia paling hebat itu kan The Old Man and the Sea kan, The Old Man and the Sea gitu. Nah, The Old Man and the Sea ini kan novela ya, pendek. Dan dia tuh selalu kayak sebenarnya bisa aja panjang gitu. Tapi buat apa? Dia pengen ngebuatnya ya seringkas mungkin gitu. Jadi kayak satu kalimat itu, satu cerita itu walaupun terlihat pendek dan satu kesatuan gitu, tapi punya kedalaman yang berbeda lah. Kedalaman kayak tergantung perspektifnya gitu. Dan itu semuanya dalam gitu. Perspektif apapun yang kita pakai itu bisa menjadi sebuah kedalaman tersendiri gitu untuk cerita-cerita Hemingway. Kayak misalnya di Old Man and the Sea itu kan kalimat yang paling kuat itu ketika si Pak Tua pulang, dia bilang kan Pak Tua itu kan ngambil mancing ikan dan ikannya kan habis dimakan hiu kan. Nah, pas Pak Tua itu kembali ke desanya kan dia bilang dia jatuh ke laki-laki muda namanya Manolin, terus si Pak Tua itu bilang ke Santiago ya namanya, Pak Santiago itu bilang mereka mengalahkanku, mereka benar-benar mengalahkanku kali ini. Siapa mereka gitu? Kenapa kali ini gitu kan? Kenapa kemarin dia kan nggak ketemu hiu gitu? Kok tiba-tiba kali ini gitu? Kenapa kali ini? Apa sih sebenarnya yang dilawan sama Santiago dari awal gitu? Apa sih makna dari si ikan itu gitu? Maksudnya apa sebenarnya yang dilawan sama si Santiago kan? Kenapa kali ini gitu? Nah, kenapa dia kalah waktu itu dan kenapa pula Manolin bilang laki-laki itu bisa dikalahkan tapi tidak bisa dihancurkan? Nah, kembali ke cerita ini. Di cerita ini nih, cerita ini sebenarnya pendek gitu, sama kayak diceritakan Fikri tadi. Cuman sepasang kekasih yang singgah di sebuah stasiun.
Nah, yang menariknya mungkin teman-teman nggak tahu nih ngeh atau enggak, tapi laki-lakinya itu menggunakan bahasa Spanyol, tapi perempuannya tuh nggak ngerti bahasa Spanyol. Oh iya iya. Jadi kayak misalnya pas si gadis menoleh ke arah kerai manik-manik, Iya. mereka membuat lukisan di kerai itu katanya. Apa artinya? Nah, berarti kan dia nggak tahu kan? Oh iya. Nah, kalau kalian baca kan dan Hemingway itu Hemingway di si laki-laki Amerika ini, si laki-laki Amerika ini punya dialog dengan eh, orang yang nganterkan klien kan, dan mereka itu menggunakan bahasa Spanyol. Oke. Jadi aku rasa ada rasa keterisolasian tuh di si perempuan. Makanya si perempuan itu kan jalan terus ngelihat ke kiri, terus kayak ngelihat ke kerai, kan dia ngelihat bukit gitu. Dia nggak pas ditaruh apa, pas bir yang pertama datang itu ditaruh di meja, kan si mbak-mbaknya ngelihat si laki-laki Amerika dan si perempuan itu gitu. Tapi si perempuan itu tetap ngelihat ini gitu, ngelihat si bukit tadi gitu, sampai ada bagian yang dia mau bilang mau teriak kan, karena dia nggak merasa menyatu dengan lingkungannya. Wah, Jadi dirinya tuh nggak berada di situ gitu. mantap. Itu yang pertama yang aku baru dapet juga tadi sih, pas aku baca ulang gitu. Iya memang dia ternyata ada rasa terisolasian di si perempuan gitu. Nah, itu pertama. Terus jadi penghubungan antara si perempuan dengan dunia dalam konteks cerita ini adalah lewat si laki-laki itu, karena laki-laki itu doang yang bisa bahasa Spanyol. Begitu. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah teknik kepenulisan beda bahasa yang sering dipertanyakan sama orang-orang. Maksudnya sering lagi di pembahasan gitu. Kenapa? Maksudnya kalau misalnya ini kan Hemingway ada omong pakai bahasa Spanyol, tapi dia ngomong pakai bahasa Inggris kan. Kenapa harus semuanya diterjemahkan? Akhirnya bagian-bagian seperti itu kan nggak terlihat lah jadinya. Cuman menurutku itu poin yang sangat baik ya untuk kita pahami gitu, supaya paham tuh perasaan si perempuan seperti apa. Tapi walaupun begitu Hemingway tetap ngasih clue-clue gitu untuk nunjukin bahwa si perempuan itu nggak bisa bahasa Spanyol. Terus dari mana kesimpulan tadi bahwa ini adalah sebuah pembicaraan tentang aborsi gitu. Pertama kan dia ngomongin soal bukit kan. Nah, bukit di Spanyol itu memang bukitnya rata-rata perbatuan dan batu-batunya itu memang putih gitu. Jadi terus ada bagian-bagian tadi kalau nggak salah sebenarnya tidak mirip gajah putih, maksudku hanya seperti warna kulit gajah melalui sela-sela pepohonan gitu. Jadi bukitnya tuh putih terus ada pohon-pohon gitu. Tapi di belakang pohon-pohon itu maksudnya ya itu warnanya putih gitu, seperti gajah. Sebelum kita bahas tentang gajahnya ya. Nah, kan bagian yang menunjukkan itu pas bagian mana ya tadi ya? Nah, kan gadis itu bilang tuh di halaman kedua, rasanya mirip permen akar manis. Iya. Kata si gadis sambil menaruh gelasnya. Begitu pula dengan semua hal dalam hidup, kata si cowok itu kan. Benar, kata si gadis itu. Semua hal rasanya mirip permen manis. Terutama semua hal yang sudah lama kau nantikan. Jadi kan itu tuh sesuatu yang sebenarnya dinantikan sama mereka gitu. Seperti absinte gitu. Nah, makanya dia bilang langsung, laki-laki itu bilang, oh hentikan gitu. Kalau di bahasa Inggrisnya bilangnya, oh stop it gitu kan. Kau yang mulai, kata si gadis itu. Suasana hatiku ceria, aku sedang bersenang-senang katanya. Nah, itu tuh yang membuat kayak oh ini nih poin pentingnya gitu. Karena si cewek itu ngasih clue. Nah, si cowok itu ngeh clue-nya. Sesuatu yang dinanti-nantikan tadi gitu. Terus ini terus kan baru tuh mulai masuk ke pembicaraan tentang operasi kan. Terus si laki-laki itu bilang,
itu benar-benar operasi yang sangat sederhana jika kata si laki, bahkan tidak dapat disebut operasi. Nah, prosedurnya benar-benar tidak menakutkan, hanya memasukkan udara. Itu ya proses aborsi waktu tahun itu. Caranya adalah memasukkan udara ke dalam rahim supaya untuk membunuh si rahimnya. Si gadis diam saja gitu. Terus kayak banyak hal yang di dialognya ini rasanya tuh benar-benar emosional gitu loh. Emosional dan melihat apa ya, ada perasaan laki-laki ini gini banget gitu. Iya nggak sih? Iya. Ini cowok banget nih gitu. Kayak Pasional banget. iya, mana ya tadi tuh yang ini bagian ini. Ini kan dia kan prosesnya mau aborsi kan. Iya. Terus si laki-laki itu tuh kan si perempuan bilang kita tidak bisa memiliki semua ini kata si gadis, dan kita tidak bisa memiliki segalanya yang setiap hari kita akan menjadikan lebih mustahil. Apa kau bilang katanya? Ku bilang kita tidak bisa memiliki segalanya. Nah, si laki-laki ngomong kita bisa memiliki segalanya gitu. Tidak, kita tidak bisa. Nah, bagian itu merujuk lagi ke si kandungan tadi gitu. Si perempuannya merujuk ke kandungan, tapi si laki-lakinya enggak gitu loh. Jadi ada bagian-bagian ya dialog-dialognya tuh seperti ini semua gitu. Dan aku rasa kenapa ini aku bilang tadi adalah salah satu cerpen favoritku karena dia tuh emosional banget sebenarnya. Setiap dialog, setiap kalimatnya tuh berasa banget emosional dan berat dan keterasingan gitu loh. Tuh kayak kan ini kan sebenarnya si perempuan nggak mau ini ya, nggak mau aborsi kan, terlihat seperti apa ya, dia ragu lah gitu, walaupun kita tidak bisa bilang dia nggak mau, cuman dia ragu gitu. Pas bagian ini kan dia si cowok bilang ya si cewek bilang ya kau tahu itu sangat sederhana, tidak apa-apa kau bilang begitu, tapi aku memang tahu itu, kata si cowok kan. Maukah kau melakukan sesuatu untukku sekarang, kata si cewek itu. Si cowoknya masih ngomong akan kulakukan apapun untukmu. Makanya dia langsung bilang tolong berhenti bicara gitu. Kayak anjing gitu. Iya. Maksudnya kayak apa ya, ini nih perempuan mau melewati sesuatu yang dia tidak mau gitu, tapi si cowok itu memaksa lah ibaratnya kan dengan bentuk persuasifnya tadi gitu. Tapi kayak apa ya, encouragement-nya itu loh, rasa kayak kita bisa kok memiliki semuanya gitu, akan kulakukan apapun kok untukmu gitu. Tapi kayak ini kenapa kehamilannya kamu tidak terima misalnya gitu kan. Benar-benar. Iya kan, maksudnya kayak jadi itu sih yang aku pikir kayak bikin cerpen ini sangat-sangat emosional buatku gitu. Sebagai referensi juga di novelnya Hemingway satu lagi judulnya Fiesta, itu juga mirip seperti ini. Fiesta. Di Fiesta itu malah karakternya itu impoten tapi nggak disebut. Kita harus belajar tuh bahwa si laki-laki itu impoten gitu, tapi nggak disebut gitu. Nah, ini nih yang jadi kebingungan gitu loh, kayak ketika kayak kata Fikri tadi jadi iceberg gitu kan. Nah, kita melihat, kita kan cuman bisa menebak-nebak ya. Walaupun kayak yang kayak gini kan oke, dia kasih clue nih, clue-nya jelas gitu. Tapi kan tidak bisa kita simpulkan dalam sekali pembacaan. Begitu. Itu aja sih dariku. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Bang Ariel, sangat memberikan penerangan mungkin ya untuk saya dan barangkali teman-teman semua. Kita lanjut ke Alisha, silakan. Masih belum paham cerpennya. Oke. Ismi. Sama sebenarnya sama. Bang Rafin. Apalagi saya. Bang Rafin, oke? Enggak, dikit aja sih. Oke. Baik, terima kasih. Ya mungkin saya juga sama lah kayak teman-teman yang kayak Alisa atau siapa namanya, Pak? Ismi. Saya juga bingung gitu. Memang sih pas saya baca cerpen ini
saya tahu nih, oh kayaknya ini clue-nya nih gitu dari beberapa apa di adegan itu kan. Cuma saya nggak bisa narik lagi nih clue ini tentang bahas apa gitu. Makanya tadi pas dibilang aborsi lah, oh kok kesana ya. Saya kira awalnya ini tentang apa ya, kayak halu gitulah, apa sih, apa nama penyakitnya sih, Skizo. ya kayak skizo atau Alzheimer. Saya kira bakal kesana gitu kan, tapi pas saya mau kesana pun saya kayak nggak bisa ngaitin juga gitu clue-clue di sini tuh sama itu gitu. Makanya ya sampai akhir pun ya bingung juga gitu. Maka dan akhirnya pas dikasih tentang aborsi kaget sih gitu loh, tentang apa namanya, ternyata ini tentang aborsi toh gitu. Dan mungkin sih juga hal yang saya bingungkan juga di cerpen ini ya, di bagian ininya sih sebenarnya, karena saya juga jarang baca cerpen yang anu kan, jadi saya sempat kebingungan ketika dia di adegan yang ini loh. Ini kan ini panjang banget kan percakapannya, sedangkan kalau di cerpen biasa kan biasanya kan ada kan apa kau bilang kata si ini gitu, terusnya kata si, nah karena ini dia apa namanya langsung los ya gitu, nggak ada keterangannya, saya sempat bingung ini yang ngomong siapa gitu. Dan pas tadi Ari jelasin, oh ternyata ini yang ngomong ini cewek, ini cowok gitu. Jadi saya juga kebingungan di bagian ininya itu gitu. Karena kan ya di cerpen yang standar kan pasti kan ada keterangannya, apa kau bilang kata si ini, terus banyak ada lagi keterangannya, tapi kan ini nggak ada. Itu cukup ngebuat bingung sih saya tadi, apa namanya, terkait siapa yang ngomong, si cewek atau si cowok gitu. Itu aja sih. Tapi ini cerpen yang ketika tadi sudah tahu, cerpen menarik sih gitu. Ternyata memang apa ya, perlu gimana ya, perlu membaca simbol sih, benar sih gitu, salah satunya itu. Cerpennya itu cukup benar-benar cukup ngajak kita harus baca simbol gitu, nggak bisa. Memang harus dibaca berulang kali sih gitu. Nggak bisa sekali dulu, karena saya juga tadi cuma kayaknya baru baca 3 kali deh, ketiga kalinya pun belum belum nangkap gitu. Karena memang cukup itu aja sih, terima kasih. Terima kasih. Oh iya, boleh banget. Ada tambahan. Oke, saya sedikit sebetulnya pas baca ini tuh apa ya, seperti dibawa ke sana kemari kayak yang dibilang Fikri tadi. Karena apa ya, kayak ngelantur ke sana kemari gitu. Awalnya yang saya tangkap, yang saya kira di cerpen ini adalah hubungan biasa antara seorang laki-laki dan perempuan yang maaf kalau arahnya itu ke sesuatu yang intim, tapi nggak nyangka aja ternyata ke aborsi gitu. Jadinya jujur saya kaget sekali ternyata ini berkaitan dengan aborsi, dan nggak ada sedikit pun clue yang bisa saya tangkap kalau itu mengarah ke sana, walaupun mungkin membahas tentang operasi dan saya baru ngeh tadi gitu pas cross check lagi. Terus selanjutnya itu yang membuat saya bertanya-tanya sebetulnya, korelasi judul Perbukitan Seperti Gajah Putih sama cerita ini sih sebetulnya. Ini yang saya pertanyakan, kenapa judulnya Perbukitan Seperti Gajah Putih sedangkan membahas perbukitan seperti gajah putih itu cuma sedikit gitu. Itu sih yang masih jadi pertanyaan saya. Itu aja sih Ra yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ismi. Alicia? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Oke, langsung ke first impression saya baca ini ya. Jujur sekali saya baca ya, sama kayak teman-teman yang lain, sekali saya baca saya nggak bisa dapet ya apa sih yang diceritakan gitu, kayak dia ngelantur apa gimana nih, kayak dia kayak saya nggak bisa nangkep makna-makna yang dikasih sama Bapak Hemingway. Bapak Dong apa? Abang Abang Da. Abang Da Hemingway gitu. Nah, tapi mendengar kata aborsi tadi situ langsung, hah, aborsi di mananya gitu, saya langsung kayak di mananya menyebut aborsi, apakah saya yang kurang teliti gitu. Ternyata memang disebut secara tidak langsung gitu. Sejujurnya saya tadi cek ke ChatGPT. Kayak ini cerpen tentang apa sih, kayak gak jelas banget. Tapi even ChatGPT pun dia bilang ya apa, menceritakan sesuatu yang Hemingway itu nggak singgung gitu di cerpen ini gitu. Saya langsung kayak wah, King Fikri nih, wah
cross checknya sangat baik dan Bang Aril ya. Ngaruh ya. Bang Aril terakhir kan sesama ya bekerja sama. Nah terus habis itu tapi saya memang nggak sadar tentang simbol gajah putih ini, perbukitan dan gajah putih ini saya nggak sadar nih simbol tentang apa gitu. Nah tapi ada juga beberapa yang saya sadar ya, yang saya kayak apakah ini menunjukkan sesuatu walaupun saya nggak bisa artiin gitu. Sedikit berguna ya otak saya masih nge-lag ini gitu. Jadi itu tadi yang waktu Bang Aril bilang yang cowoknya tuh bahasa Spanyol gitu. Terus kayak ini ceweknya kasihan gitu. Nah, terus kayak kelihatan banget ketimpangannya kan. Nah, sama yang mana tadi ya, yang ada juga yang ada wilayah yang gersang, ada wilayah yang subur. Nah, situ awalnya tuh mikir ini ketimpangan antara si laki-laki dan si wanita ini. Ternyata gitu. Bukan tentang itu doang gitu. Ya sama yang saya notice di sini tuh yang lelakinya itu tuh pengen banget sesuatu gitu. Cuma cuma perempuannya nggak mau, padahal yang ngelakuin kan si perempuan gitu. Itu yang saya notice kayak iya nih ngatur banget nih cowoknya, cuma ternyata yang mereka anuin itu aborsi gitu loh. Jadi saya merasa kayak wah apakah menyinggung sedikit apakah di rata-rata pernikahan itu memang cowok tuh harus dominan gitu. Benar-benar. Kayak berpasangan tuh apakah cowok harus dominan gitu, itulah yang saya sampai sekarang saya masih heran. Mungkin kan sebagai kepala keluarga kan, cuma kalau saya baca dari cerpen ini si cewek tuh kayak nggak bisa ngelak gitu loh, karena si cowoknya kan udah punya kemauan dan wanti-wanti dia gitu loh, cepat aborsi gitu loh. Nah sedangkan si cewek ini saya lihat nggak ngelak sama sekali, berarti nggak ngelak dalam tanda kutip ya, berarti secara nggak langsung si Hemingway ini bilang kalau ada ketidaksetaraan gitu loh di hubungannya mereka gitu loh. Pasti si cowok ini tuh dominan gitu loh, sedangkan si cewek ini nggak bisa berpendapat padahal dia yang ngelakuin kan, yang sakit dia, yang rugi dia, terus diatur-atur oleh cowoknya itu gitu loh. Terus saya kayak orang ini saya bilang, tapi oke lah. Terus itu sih yang katanya Bang Davin juga yang kayak dialognya itu langsung saya kayak agak muter kayak oh ini kata si Lala, oh gitu. Jadi saya kayak agak ketukar gitu loh, kayak ketukar dengan dialognya mereka karena tidak banyak yang dikasih keterangan ya. Sama ya sini novel ini cerpen yang ya bagus banget, cuma karena saya yang masih nge-lag jadi saya nggak tahu apa artinya dan saya juga nggak bakal tahu mungkin kalau nggak dijelasin. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Alicia. Giliran saya. Oke. Nanti kan habis ini kita Iya ya, Pink, benar. Jadi cerpen ini diketik ulang sama Farhan, terus saya yang periksa typonya dan ngeprint juga gitu. Pada saat kan sekalian baca tuh jadinya kan. Awalnya saya kira apa salah ya ini, soalnya dia kan dialog terus gitu. Apa salah ya gitu, dan saya tidak ngeh maksudnya apa, mereka ini ngomongin apa, sangat absurd dan pokoknya membingungkan lah gitu. Saya baca jadinya berkali-kali kemarin, terus kayaknya nggak salah karena akhirnya saya minta lah fotonya di Fikri, foto cerpennya iya, terus bener ini gitu. Jadi ya udah saya cari-cari lagi dan saya baca. Yang saya tangkap adalah sebelum ke aborsi itu saya baru tahu hari ini. Cuma clue-clue yang saya dapatkan itu adalah pertama ada sesuatu yang tidak relate antara perempuan dan laki-laki itu gitu. Karena si laki-laki itu kan merasa dunia mudah kok, kita bisa dapat semuanya di dunia ini gitu. Sedangkan perempuan itu enggak, ada yang enggak gitu. Karena kan dia tahu nih dia nggak bisa melanjutkan kehamilannya gitu. Itu ditunjukkan di dialog-dialog itu, kayak ada sesuatu yang saya pun tidak tahu apa. Kemudian dia banyak menyebut operasi yang sederhana gitu. Dan itu dari dialog cowok yang keluar. Operasi ini sederhana gitu kok gitu. Ya, maksudnya barangkali untuk perempuan itu ada pergulatan batin yang membuat dia tidak bisa merasa itu sederhana, tapi si laki-laki ini terus menekankan kalau itu sangat sederhana. Operasi apa itu saya nggak tahu, cuma
clue-nya adalah memasukkan udara gitu. Saya bingung itu apa ya. Terus yang ketiga ada dialog yang akhirnya saya tahu bahwa gajah putih itu sesuatu yang membebani laki-laki gitu. Dialognya itu di sini. Kalau di saya tuh halaman ketiga dia. Dialognya perempuan bilang, aku tahu tapi jika aku melakukannya maka akan terasa menyenangkan lagi jika aku mengatakan hal-hal seperti gajah putih gitu. Kalau dia ngelakuin operasi itu, maka gajah putih itu nggak berarti apa-apa kan jadinya gitu. Dan kau akan menyukainya, dia bilang gitu. Terus si laki-laki bilang, aku akan menyukainya sekarang tapi aku tidak bisa memikirkannya. Kau kan tahu bagaimana diriku ini ketika diserang kekhawatiran. Jadi kayak seolah-olah gajah putih saat itu bukan menjadi topik yang aman untuk mereka karena mereka situasinya kan lagi sensitif. Jadi membuat saya merasa juga karena dia nggak secara eksplisit menyebutkan itu operasi apa, berarti ini adalah sesuatu yang tabu gitu, atau sesuatu yang mungkin tidak bisa orang lain tahu. Itu yang membuat saya merasa kalau cerpen ini agak istimewa gitu ya, karena kita disajikan dialog, yang dialognya cuma mereka yang tahu gitu maksudnya. Gitu. Ya kan jadi kayak terasa sangat-sangat ada sesuatu nih di antara dua pasangan itu yang kita sebagai pembaca atau orang luar tuh jadi kayak mikir apa sih segawat apa ini gitu. Tuh lalu nah yang saya suka itu adalah dialog terakhirnya. Yang tadinya kan akhirnya si cewek itu, yang si perempuan itu minta si laki-laki itu berhenti bicara gitu. Akhirnya si laki-laki memberikan ruang ke perempuan itu untuk sendiri. Terus didatengin lagi sama laki-laki itu, kau merasa lebih baik? Terus perempuan bilang, aku merasa baik-baik saja, kata si gadis itu. Tidak ada yang salah denganku, aku merasa baik-baik saja. Jadi kayak seolah-olah kayak dia itu memendam semuanya gitu. Tidak mau dia ngomong sama laki-laki ini lagi apa kegusarannya. Dan itu malah dijadikan akhir sama si Hemingway. Menurut saya malah membuat saya berat membacanya. Nanggung gitu. Iya, dia tuh gimana ya? Saya merasa Ernest Hemingway itu menyajikan cerita yang terlihat sederhana, tapi sebenarnya ada sesuatu yang berat gitu. Dan itu ternyata iceberg theory itu tadi saya cari tadi di GPT, iceberg theory itu apa gitu. Oh, ternyata benar sama pemikiran saya. Kan kalau kita cuma membaca tanpa mencari itu lebih dalam, barangkali ini kan hanya dialog antara dua pasangan yang terlihat satunya sedang meyakinkan sesuatu, satunya lagi sedang gusar dan ragu akan sesuatu. Dan ternyata topiknya lebih gawat lagi dari yang kita kira. Dan itu malah diakhiri sama Hemingway di situ gitu. Berat sekali karena barangkali karena saya gadis juga gitu kan. Iya betul. Ya jadi lebih merasa berat. Betul. Gitu. Gila Itulah. sih cerpen. Nah, yang membuat saya bingung adalah karena sedikit sekali disebutkan nama tokoh di cerpen ini. Ya barangkali saya pun harus latihan lagi ya. Apalagi dia tuh membedakan, kan ada yang pelayan bar itu kan perempuan juga. Ya, Dibedakannya tuh wanita gadis gitu. sama. Awalnya apa typo ini, saya pikir apakah dia typo, tapi ternyata tidak. Nah itu yang membuat saya bingung. Dan Jik itu adalah nama tokoh perempuannya. Ya, saya cari tahu tadi di sini. Terus sama karena dia merujuk ke dialog ini yang itu benar-benar operasi yang sangat sederhana, Jik, kata si lelaki gitu. Jadi kayak ini perempuannya. Jadi cuma tokoh perempuannya yang ada nama. Dan itu sangat sedikit disebutkan sehingga membuat saya bingung gitu. Sebenarnya banyak sih yang membuat saya bingung. Itu saja sih kalau dari saya, sekian. Terima kasih. Adakah yang ingin teman-teman diskusikan perihal cerpen ini? Kalau saya masih bingung nih. Yang mana ya? Bagaimana cara mengerucutkan kalau ini aborsi gitu? Oh, Iya kan, maksudnya memang dia tidak secara eksplisit sebut ini tentang aborsi kan kalau dari teks. Kenapa bisa ke aborsi? Itu saya bingung. memasukkan udara itu. Aku Iya, pikir itu pertama kan tentang operasi, iya kan, tapi kan juga melibatkan si laki-laki gitu kan. Nah,
ya itu tadi sih, memasukkan udara itu juga, sama apa tadi yang satu lagi itu. Yang paling aku Hmm. maunya kamu doang bukan orang lain. Iya, Gitu. itu banyak sih sebenarnya Tanda. clue-cluenya, cuman itu maksudnya uniknya itu harus tahu di awal kita gitu jadinya, karena tanda-tandanya itu malah nggak kelihatan kalau kita nggak tahu. Iya. Aneh kan Konteks, sebenarnya iya, kan, benar-benar. maksudnya cara penceritaan seperti ini tuh aneh menurutku. Dan Eh, memusingkan. dan memusingkan, tapi memang ada apa ya, kalau cerita-cerita Hemingway itu seperti itu gitu loh, aku ngerasanya memang kalau kita baca istilahnya ada layer gitu. Secara layer pertama nih, di layer pertama nih di tentang apa gitu, tapi di layer kedua nih dia tentang apa sih sebenarnya gitu. Kayak di cerpen kan layer pertamanya ini tentang obrolan laki-laki dan perempuan aja ketika minum bir kan, tapi mereka mau melakukan sesuatu. Nah, sesuatu itu di layer kedua gitu. Terus di layer ketiga, di layer keduanya oh ini cerita tentang aborsi. Di layer ke ya di layer kedua kan ini tentang aborsi gitu, tentang laki-laki dan perempuan yang mau aborsi gitu kan. Di layer ketiga itu tentang laki-laki dan perempuan dalam sebuah hubungan gitu. Terutama relasi kuasanya gitu. Nah, layer-layer itu tuh apa ya? Jadinya bisa kelihatan kalau mau kita pikirin gitu. Jadi kayak cerpen, maksudnya cerpen kan kadang memang cerita yang secara definisi, kalau di Indo itu kan cerita pendek itu kan cerita yang kita habis dalam sekali duduk kan. Nah, apa sih guna cerita sebuah cerita yang pendek gitu? Maksudnya kalau selesai aja kan nggak ada dampaknya juga jadinya. Nah, cerpen-cerpen kayak gini dia butuh untuk kita duduk dan memikirkan. Semuanya harus dipikirkan. Kayak gimana si laki-laki itu mengambil kesimpulan misalnya tanpa bertanya ke perempuannya. Kayak di sini pas dia kan dia bilang tuh si laki-laki, kami mau 2 anis del toro dengan air, kata si pelayan kan. Terus si laki-laki ngomong ke si perempuan, kau ingin menambahkan air. Nah, tapi kata si gadis itu, entah apa rasanya enak jika ditambah air, tanya si wanita. Nah, itu nggak dijawab sama si laki-laki tuh. Si laki-laki langsung ngomong ke si pelayan, ya dengan air. Iya. Tapi kan perempuan itu nggak tahu dengan air atau enggak, karena dia ngomongnya pakai bahasa Spanyol lagi. Asik, mantap. Itu yang kayak bikin ada apa ya, kayak ada perasaan keterasingan jadi ke si perempuan ini gitu. Ini cowoknya juga. Jangan begitu ya teman-teman, nggak boleh. Tapi teman-teman pernah, kebetulan aku pernah punya ya salah satu temanku lah, maksudnya itu adalah insiden-insiden seperti itu gitu. Insiden bukan insiden aborsi ya, tapi insiden ketika ini hamil atau enggak nih kira-kira gitu. Itu emang seperti yang dijelaskan sama Hemingway di sini gitu. Kayak tingkahnya tuh, nih Hemingway bilang begini di bagian di paragraf paling dekat akhir itu, dia menenggak anis di bar dan mengamati para pelanggan. Mereka semua menunggu kereta dengan tingkah wajar gitu. 2 pasangan ini nggak wajar gitu. Dan itu tuh kayak emang apa ya, kayak rasa khawatir dan ketakutannya orang-orang yang kecelakaan ya, kalau di Indonesia kan bilangnya kecelakaan kan. Kalau kecelakaan tuh memang bener-bener ya begitu, nggak jelas gitu, kayak omongannya nggak jelas, laki-laki itu nggak jelas, perempuannya juga nggak jelas, tapi mereka tuh diselimuti sama kekhawatiran dan kecemasan masing-masing. Si perempuan itu juga kan punya punya resiko sendiri ya, karena aborsi itu kan kalau salah ada resiko si perempuannya nggak akan bisa hamil lagi kan. Terus aku nemuin banyak banget, maksudnya pas aku liatin dialog-dialognya emang banyak yang berat jadinya. Mana ya tadi?
Bentar. Kan kata si perempuan, tidak, kita tidak bisa, dunia bukan milik kita lagi. Ini milik kita, kata si laki-laki kan. Tidak, dan begitu mereka mengambilnya, kau tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Masih ngomongin aborsi kan. Tapi mereka belum mengambilnya, kata si laki-laki. Tunggu dan lihat saja nanti, kata si perempuan. Itu tuh kayak apa ya? Itu maksudnya kayak jadi obrolan mereka pun ada layernya gitu loh. Ketika mereka memang ngomongin hal yang biasa sama ngomongin sesuatu yang bentuknya tuh reference ke si kehamilan tadi. Sama kayak si perbukitan seperti gajah putih ini kan, dia bilangnya, si cewek itu bilangnya itu kan sebenarnya hal yang lucu-lucuan aja kan buat si cewek gitu, ngomong kayak bukti itu kayak gajah ya, itu kan kayak ngomongin kayak awan itu kayak kura-kura ya gitu. Tapi dilawan sama si laki-laki tuh, dia kan ngomong begitu kan. Ya, ya. Terus si laki-laki bilang, aku belum pernah lihat gajah gitu, nggak ditanggepin sama si laki-laki. Dan itu yang bikin apa ya, bikin si cewek bilang mana tadi tuh yang dia bilang, nah aku tahu, tetapi jika aku melakukannya maka akan terasa menyenangkan lagi jika aku mengatakan hal-hal seperti gajah putih dan kau akan menyukainya. Si cowok itu nggak mau bercanda gitu jadinya, karena itu kan sebuah bercandaan kan. Tapi cowok itu tuh yang sebenarnya itu tuh nunjukin siapa sebenarnya yang pengen aborsi gitu. Yang mau aborsi sebenarnya kan si laki-laki itu kan. Iya. Si cewek itu nggak mau sebenarnya. Itu sih menurutku. Mengesalkan ya. Gimana Bang David? Enggak sih, kok saya tiba-tiba ngerasa pas kamu bilang masalah gajah akhir itu, kok saya lagi ngerasa masa pas dia bilang gadis itu bilang perbukitan itu tampak seperti gajah putih, terus dialog setelah itu, dialog aku belum melihat gajah, belum pasti. Kok tiba-tiba dia sih mikir kayaknya itu dia kayak ngekodein si cowok kayak gajah itu kayak perumpamaan anak gitu. Ih, kayaknya kalau kita punya, kalau anak ini lahir kayaknya lucu deh gitu. Makanya terus dia terus cowoknya bilang kan, aku belum pernah lihat gajah. Belum, pasti memang belum pernah, karena kan dia memang belum pernah punya anak kan, makanya saya tadi tiba-tiba mikir gitu sih. Kayaknya di awal dia memang sudah ngasih clue, tapi yang kita nggak nangkep aja gitu. Iya, tadi saya tiba-tiba kayaknya itu perumpamaan, dia pengen bilang ngode, kayaknya lucu dia punya anak gitu loh. Tapi sedangkan kan cowoknya nggak mau gitu, maka dibalas, aku belum pernah lihat gajah, yang maksudnya itu kayaknya memang ke anak, ke referensinya ke anak gitu. Itu sih tiba-tiba saya mikir gitu tadi. Iya. Fikri? Apa? Saya itu sangat tertarik tadi, itu saya terlupa banget, terlepas banget tadi itu. Bang Ari betul juga. Sebetulnya ada pertanyaan juga ya. Maksudnya selalu ya yang ngomong kepada si wanita, si perempuan itu kan si cowoknya gitu. Ya. Jadi makin apa ya istilahnya, makin dalam istilahnya kita memahami si cerpen ini gitu, bahwasanya perempuan ini memang betul-betul terasing gitu dari dunia dan bahkan dari kuasanya sendiri. Kan dia maksudnya dalam artian itu yang hamil kan dia gitu. Tetapi yang dalam tanda kutip berkuasa kan si cowoknya gitu. Even pun dia bilang tuh berkali-kali pokoknya di situ dia bilang ngerayu-rayu cowoknya. Bahkan si ceweknya bilang, kalau saya lakuin ini kamu akan bahagia dan akan mencintaiku lagi kan? Enggak kok, saya akan selalu mencintai kamu bagaimanapun keadaannya gitu. Tapi di bawahnya dia istilahnya ngajak lagi biar dia mau aborsi. Pokoknya ini cerpen yang apa ya, harus kita baca, jangan tahu dulu gitu. Maksudnya jangan sampai kena spoiler awal-awal gitu. Biar ngerasa kayak saya gitu. Waktu akhirnya dikasih tahu ternyata ini aborsi itu, baru kelihatan gitu, muncul gitu tanda-tandanya. Oh, gajah putih nih. Oh, dia bahas operasi nih dia bilang. Terus apa lagi ya? Yang kayak itu lagi, yang paling kelihatan tuh waktu dia bilang
saya tuh maunya kamu aja gitu. Saya nggak mau ada orang lain di antara kita. Kan kalau Oh seandainya iya iya paham. ini siapa masa orang baru gitu kan? Kayaknya enggak deh gitu. Nah, tapi pas kita dikasih tahu ternyata ini tentang aborsi, oh ada dua tubuh gitu istilahnya antara si wanita dan anaknya gitu. Pokoknya ini salah satu novel cerpen yang aduhai ya, maksudnya dibilang keren, luar biasa keren. Karena betul kata Bang Aril juga, dia cara penceritaannya itu presisi gitu. Dia nggak butuh kayak banyak-banyak, dia bahkan sengaja tidak perlu kayak menjelaskan kata si laki, Iya, kata si iya. perempuan, nggak apa-apa itu apa ya, bisa dibaca ciri khas cara dia untuk satu misalkan memusingkan kita. Sekaligus itu apa ya, memberikan ada kesan lah gitu supaya kita lebih memperhatikan bagaimana penceritaan si Hemingway ini. Sangat menarik teman-teman. Tapi ini udah pada tahu nanti ya yang nonton ini. Tuh nantilah kita kasih tahu teman-temannya bahwasanya ini salah satu yang sangat menarik. Kalau yang selain ini dan Fiesta ada lagi nggak Bang ya, guys? Ternyata itu ada suatu hal gitu. Maksudnya cerpen yang iceberg gitu. Aduh, aku nggak tahu ya kalau misalnya dari penulis lain juga. Cuman memang yang paling aku suka tuh ya dengan cara penceritaan seperti ini ya. Ya si Hemingway ini, karena memang sangat pendek kan sebenarnya dia tuh. Maksudnya semuanya tuh benar-benar padat lah. Kalau ada teori pistol gitu di penulisan gitu. Kalau kamu nunjukin pistol gitu di penulisan atau film sih, kalau ada pistol gitu yang kamu tunjukin gitu, pistol itu harus ditembak gitu. Pistol itu harus ditembak. Jadi nggak boleh dia tuh ditunjukin tapi nggak ada gunanya. Nah di Hemingway itu begitu, semua kalimat sebenarnya ada gunanya. Jadi mungkin cara membacanya kalau cerpen-cerpen seperti ini ya, dipertanyakan aja setiap kalimat gitu. Apa gunanya ini gitu. Apalagi kalau yang paling sederhana kan karakter kan. Kayak ini kan karakternya ada 3 sebenarnya yang utama. Si laki-laki, si perempuan, sama si pelayan gitu. Si perempuan tadi. Nah, si kenapa gitu yang si perempuan itu digunakan sama si penulis untuk apa gitu. Oke. Kayak dan semua kalimatnya kayak ya dipertanyakan aja buat apa gitu. Oke, terima kasih Bang Aryo. Kalau Ismi, dia apa ya? Saya merasa ini karena kan dia didominasi oleh dialog, tapi justru dialog ini yang memperkaya ceritanya gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak narasi pun dia bisa kasih kita cerita yang cukup kompleks. Ya barangkali ini sebuah ilmu baru ya untuk saya, karena biasa kan kalau saya baca cerpen tuh yang banyak narasinya gitu, deskripsinya banyak, dan ini baru tumben dihadapkan dengan cerpen yang dialognya yang mendominasi justru di sini. Kalau Alicia ada komentar? Tidak. Kenapa? Udah ya, kayak cerpen yang sangat memusingkan dan mengesalkan ya. Saya kesel banget sama cowoknya, ya ampun. Saya langsung kepikiran apakah hampir semua lelaki di dunia ini seperti ini gitu. Saya tuh ini barusan nih saya langsung search di Google angka aborsi di dunia itu nyampe berapa persen sih untuk pernikahan yang maksudnya pernikahan muda gitu loh, yang masih terus saya lihat angkanya, saya nggak bisa simpulkan ini tinggi apa enggak, cuman saya kayak kasihan loh anak-anak yang sedih saya jujur. Ini fiksi ya, makasih ya Hemingway. Kenapa bingung? Ya karena gaya penulisannya yang dialog terus gitu, kayak apa ya, kayak terus nggak dikasih keterangan, kayak kata si mungkin itu yang wanita sama gadis, cara bedainnya itu loh saya agak harus baca 2 kali gitu. Terus nggak ada spill nama cowoknya gitu, kayak gitu-gitu, kayak kok saya keinget Kafka ya.
kayak ada satu hal yang dia mau ceritain gitu, jadi yang lain tuh dia abaikan gitu. Kayak gitu sih. Ada rasa ke pressure nggak sih waktu baca ini tuh? Kayak kita, Berat banget. iya kita tuh berasa ditekan nggak sih? Padahal saya nggak tahu apa artinya gitu, tapi saya ngerasa kayak novel lagi cerpen ini berat banget ya, padahal pendek gitu, pendek banget malah. Ya, Saya langsung kayak ngerasa kayak nggak nyaman gitu loh, saya ngerasa nggak nyaman. Saya nggak tahu apa yang diceritain, terus masalahnya saya rasa ya mungkin karena saya kebawa gaya penulisannya, saya ngerasa kayak ini gawat banget gitu. Saya kayak apa sebenarnya yang terjadi gitu, saya agak sedikit khawatir bacanya gitu. Padahal saya nggak tahu apa yang diceritain kayak gitu-gitu sih. Dikasih feel yang nggak enak ya sama Bapak lagi. Siapa sih Hemingway? Kenapa nggak boleh panggil Bapak? Dia Nggak apa-apa, panggil aja. Papa. Papa. Bapak Hemingway. Papa Hemingway. Oke. Tapi justru ya pemantiknya Bang Fikri, King Fikri dan Bang Ariel dan ulasan teman-teman di sini membuat saya tuh tertantang untuk iceberg tadi, kayak saya bisa nggak ya mencoba membaca satu cerpen yang betul-betul saya nggak dikasih tahu itu apa gitu. Cuma saya baca berulang kali, terus saya coba kait-kaitin gitu. Saya tertantang untuk baca beberapa cerpennya Hemingway ya. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Keren. It's me. Termasuk sebenarnya Patwa dan Laut itu, The Old Man and the Sea itu. Kalau teman-teman baca dengan pressure yang sama gitu, sebenarnya kan kalau siapa yang udah baca? Saya. Di Old Man and the Sea itu kan udah Ismi. Di Old Man and the Sea itu kan sebenarnya sederhana ya, bapak tua pergi ke laut mancing gitu, dapat Iya. ikan kan. Cuman kan dia selama 84 hari itu dia nggak pernah dapat ikan. Iya. Dia nggak pernah dapat ikan selama 84 hari gitu. Terus dia tuh ada anak yang ikut sama dia, namanya Manolin. Nah Manolin itu nggak dibolehin ikut sama dia karena dia nggak pernah dapat ikan. Jadi terus kan dia ngutang juga kan, bukan ngutang kalau nggak salah, dia ada pedagang yang suka ngasih dia makanan kalau misalnya ini kan, kalau misalnya dia nggak dapat apa-apa gitu, dan Manolin juga ngasih dia makan gitu. Nah itu tuh ada pressure di situ, pressure dari society gitu. Nah itu tuh yang dilawan sama si ini sebenarnya gitu, yang dilawan sama si Patwa. Kenapa dia mati-matian melawan ikan itu gitu? Kenapa kayak itu kan dia tiba-tiba dapat ikan marlin sebesar perahunya gitu. Itu kan mustahil untuk dia dinaikin ke atas kapalnya, nggak bisa, saking besarnya gitu. Tapi harus dibawa sama dia karena bukan di situ pertarungannya. Sampai kan jadi ceritanya dia 84 hari nggak dapat ikan, terus tiba-tiba dapat ikan marlin segede perahu, terus dia bertarung melawan ikan marlin itu. Terus karena ikan marlinnya besar banget nggak bisa diangkat ke perahu, akhirnya diikat di samping sama dia, diikat di samping perahu. Cuman sepanjang perjalanan ada ikan hiu yang gigit-gigitin si ikan itu, terus dipukul-pukulin sama dia ikan hiunya gitu sambil mendayung balik ke kampungnya gitu kan. Kan sebenarnya bukan itu gitu loh. Pertarungan itu bukan di situ. Pertarungannya dia itu melawan society gitu. Ada sesuatu yang mau dibuktikan sama dia. Pembuktian itu tuh yang berusaha untuk dia kejar sebenarnya gitu. Sampai waktu akhirnya sampai kan ikannya tinggal tulang, kepala dan tulang aja gitu. Dan dia tuh kayak kecapean gitu, jalan sedikit terus ketemu sama Manolin, dia jatuh di Manolin. Nah di Manolin dibilang mereka mengalahkanku. Iya mereka mengalahkanku. Mereka benar-benar mengalahkanku kali ini katanya. Terus kata Manolin, laki-laki itu bisa dikalahkan tapi nggak bisa dihancurkan gitu. Karena dia kalah tapi semua orang lihat buktinya, bukti bahwa dia dapat ikan paling besar yang pernah orang-orang lihat. Dan kepala ikannya itu dikasih ke orang yang suka ngasih dia makan gitu. Di situ tuh kemenangannya dia gitu. Itu tuh cerita sederhana tapi apa sih yang sebenarnya Hemingway pengen kita tuh rasakan gitu. Nah itu yang aku selalu bilang bahwa Hemingway tuh sudut lain dari si Raymond Carver. Karena kalau Raymond Carver tuh laki-laki yang lemah dan rentah gitu kan, kayak ngelihat semua kelemahan di diri laki-laki gitu. Hemingway itu melihat semua kekuatan dalam diri laki-laki. Sampai ada salah satu kritikus yang bilang Hemingway itu bersembunyi di balik bulu dadanya yang palsu gitu. Gitu. Kayak dia tuh pura-pura kuat gitu. Itu lucu banget karena Hemingway
pas seminar si kritikus, Hemingway datang buka baju gitu. Terus bilang, lihat ini gitu, palsu gak gitu. Tapi gitu caranya Hemingway gitu bercerita, dan itu salah satu yang bikin orang-orang ya manggil dia sebagai papa gitu, karena memang dia sangat, dan dia tuh nggak apa ceritain Hemingway ya, dia tuh party animal gitu istilahnya. Party animal, jadi kayak malam dia bisa minum-minum sambil party joget-joget sama orang-orang gitu, paginya tuh dia ngetik langsung, mau tidur jam 2 juga dia bangun jam 6 pagi ngetik. Dan dia kan sangat figur yang sangat maskulin kan. Jadi dia tidak mengetik sambil duduk, teman. Dia ngetik sambil berdiri. Jadi dia tuh benar-benar apa ya, embodiment of masculinity lah istilahnya. Benar-benar figurnya laki-laki. Makanya dia salah satu penulis favoritku, karena aku pikir terlepas dari banyak banget kontroversi soal dia ya, karena dia punya istri 3 ganti-ganti dan akhirnya mati bunuh diri. Dia matinya bunuh diri. Hemingway iya. Dia kayak udah stres depresi gitu karena tua kan. Karena masa mudanya kan benar-benar cowok banget tuh dia. Tapi kayak di masa tua kan dia mulai renta. Gitu. Terus dia akhirnya kayak udah kalah lah, merasa udah ya udahlah hidupku udah segini aja. Akhirnya dia nembakin shotgun ke mulut. Ke mulut jadi gitu. tapi memang dia sebagai seorang figur memang termasuk penulisan, dan dia tuh ada fiksi juga yang masukin Hemingway, kayak kalau teman-teman ada film judulnya Night in Paris, itu nyeritain tentang orang jalan keliling Paris terus tiba-tiba masuk ke zaman 1920-an. 1920-an itu waktu Hemingway ada di situ. Hemingway, Fitzgerald, segengan lah, ada gengannya mereka di Paris. Terus ada Hemingway dan benar-benar kayak nunjukin seperti apa sih karakternya dia sebenarnya gitu. Sama dia ada dokumenter juga namanya Hemingway and Gillhorn, itu sangat-sangat keren lah, memang dia seorang laki-laki banget. Begitu. Pertanyaan saya nih Bang Aril, ada yang saya penasaran. Saya kan baru baca 2 nih karyanya, Ernest Hemingway 2. Terus Bang Aril tadi bilang kalau Ernest kenal amat, kayak menonjolkan apa namanya kekuatan laki-laki gitu. Ya, nah yang saya mau tanyain tuh, tapi kira-kira adakah dia menunjukkan sisi toxic masculinity gitu misalnya? Banget. Oh, okay. Sebenarnya maksudnya ini juga kan sebenarnya toxic masculinity ya. Laki-laki yang toxic maskulin gitu, enggak Dominan. apa ya jatuhnya, karena maskulinitas kan selalu ada toksiknya dan ada positifnya kan. Cuman kayak misalnya di Fiesta itu kan si laki-laki karakter utama itu dia tuh impoten. Terus dia suka boxing jadinya. Suka boxing sama dia suka matador gitu kan. Matador yang banteng gitu loh. Kayak nunjukin laki-laki yang pengen kelihatan macho tapi kayak dia sendiri yang tidak merasa macho karena dia impoten gitu. Nah itu hal-hal yang kita pelajari sepanjang ceritanya. Cuman aku pikir ya nggak bisa sih semua hal dari Hemingway diikuti gitu. Tapi aku sangat suka cara dia bercerita. Oke. Bang Davin ada komentar lagi? Nggak ada. It's me. Alicia? Enggak. Oke, kalau gitu kita tutup ya untuk hari ini. Keren banget semuanya. Sangat berdaging, dan kalau misalnya ada sesuatu yang mau didiskusikan lagi bisa setelah semua inilah ya kira-kira. Kita tutup dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di Operasi Teks kali ini. Terima kasih Fikri yang sudah bersedia menjadi pemantik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye. Yeay.